Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menggandeng Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Blitar untuk ikut serta dalam upaya memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Kepala Desa dan Lurah ini diberi bekal agar dapat berkontribusi maksimal dalam upaya mencegah munculnya PMI ilegal. Kegiatan sosialisasi ini diikuti 210 Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Blitar. Adapun demi menjalankan protokol kesehatan COVID-19, kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 7 gelombang, sehingga di setiap gelombangnya diikuti 30 peserta dari 3 kecamatan di Kabupaten Blitar. Sosialisasi kali ini adalah gelombang kelima yang diikuti peserta dari wilayah Kecamatan Bakung, Wonotirto, dan Kademangan. Para kepala desa dan lurah tersebut diberi sosialisasi mengenai penyebarluasan informasi, perlindungan PMI pra dan purna penempatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Dr. Andes Pujianto. Juga turut hadir sebagai narasumber dari UPT BP2MI Surabaya, Happy Mei Ardeni SE. Berikut liputan AMP TV untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Yang kami hormati, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Yang kami hormati, Koordinator UPT BP2MI Kantor Surabaya dan seluruh peserta sosialisasi yang kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara sosialisasi angkatan kelima penyebarluasan informasi perlindungan PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kegiatan perlindungan PMI pra dan purna penempatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar tahun anggaran 2021. Hadirin yang kami banggakan, mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya acara dapat berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk mengetahui maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pada hari ini, berikut akan disampaikan laporan kegiatan oleh Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Untuk itu kepada beliau yang kami hormati, Bapak Insinyur Yudi Priyono, MSID, silakan. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, pada kesempatan ini berkenan kami melaporkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi penyebarluasan informasi perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan yaitu dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada program penempatan tenaga kerja kegiatan perlindungan pekerja migran pra dan purna penempatan di daerah kabupaten kota. 2. Maksud dan tujuan agar aparat yang ada di wilayah memperoleh informasi yang benar dan tepat
tentang prosedur dan mekanisme menjadi pekerja migran Indonesia yang legal. 3. Hasil yang diharapkan adalah agar masyarakat terhindar dari praktek percaloan dan modus penipuan yang sering menimpa calon pekerja migran maupun pekerja migran itu sendiri. Peserta, jumlah peserta sebanyak 210 orang yang dibagi menjadi 7 angkatan, masing-masing 30 orang, terdiri dari kepala desa atau kelurahan di Kabupaten Blitar. Untuk hari ini adalah angkatan yang ke-5 dari wilayah Kecamatan Bangkung, Wonokerto, dan Kademangan. 5. Narasumber berasal dari unit pelaksana teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran baik yang dari Surabaya maupun Malang, dengan materi yaitu teknis pelayanan kepulangan pekerja migran bermasalah sampai ke daerah asal. Ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 3 Tahun 2019. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 16 November 2021 mulai jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Hotel El Habib Mogot. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini mohon berkenan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja memberikan sambutan pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi penyebarluasan informasi perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Hebi sama Mas Habibi. Ini menunjukkan komitmennya BP2MI terhadap mengantisipasi terjadinya pekerja migran yang ilegal dan kasus-kasus yang belum maksimal ditangani karena mungkin sinergi, mungkin koordinasi yang belum nyambung. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini mulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah namanya kepala desa, ini kita samakan persepsi. Lah enek warga ini berkonsultasi kalau enek sing meninggal di luar negeri atau sakit, ada kesulitan pemulangan atau dideportasi dan lain sebagainya, adanya penipuan dan lain sebagainya, ini apa yang bisa difasilitasi oleh kepala desa? Minimal jawaban yang memuaskan, melegakan, memberikan sebuah kepastian kepada masyarakat warga kita. Dan kenapa tahun ini kita adakan di akhir tahun? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini nampaknya juga belum hilang dari bumi Bung Karno ini, bahkan seluruh dunia juga, ini ada Eropa, ini Jerman, serta Amerika ini juga mulai menggeliat lagi. Oleh sebab itu, maka begitu di Indonesia ini mulai landai, termasuk di kabupaten kita, baru bisa kita gelar perangkatan yang diikuti oleh 30 kepala desa atau 30 peserta dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi nampaknya kita sudah bisa kegiatan tatap muka. Kalau menggunakan Zoom meeting, webinar dan sebagainya sudah maksimal. Kadang-kadang ini dia orang bisa sok maksimal, tapi paling tidak lebih berkualitas kalau tatap muka ini dibandingkan dengan webinar. Oleh sebab itu monggo kegiatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betapa pentingnya informasi-informasi yang diberikan, bahkan kami juga minta informasi dari panjenengan. Saya yakin di 30 desa yang ada di 3 kecamatan dan kelurahan ini ada permasalahan-permasalahan yang menimpa warga saya.
warga saya ini mulai tahun sekian ini banyak kabar ditanya. Saya ditanya keluarganya, usia bingung, mungkin tidak maksikan dan lain sebagainya. Dan ini nanti bisa ditanyakan oleh beliau-beliau narasumber dari BP2M ini, termasuk pemulangan warga kita yang meninggal dunia di luar negeri. Bahkan pada kesempatan kali ini juga nanti kami mohon dari BP2MI ini bagaimana kiat-kiat untuk menyelamatkan masyarakat kita seperti yang disampaikan oleh panitia tadi. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana warga kita ini kita amankan dari jenis-jenis penipuan macam-macam, dari tekong atau makawar atau apa namanya. Mungkin nanti juga diinformasikan di Kabupaten Blitar ini ada PT resmi ini berapa, di mana. Kemudian negara-negara yang sudah mulai membuka formasi pekerja migran dari Indonesia ini meliputi negara mana saja. Pak, ini kemarin ada yang mau pamitan ke saya, minta rekomendasi kepala desa mau ke negara dan nanti bisa diincerkan. Oleh sebab itu, antisipasi pertama kami mengimbau kepada Pak Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Bukades, Lurah, ini kalau ada hal semacam itu pada kesempatan pertama koordinasikan dengan dinas yang menangani ketenagakerjaan. Dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja. Langsung kepada saya bisa nanti akan saya fasilitasi. Saya karena teknis perlu dibantu oleh pejabat struktural kami, ya saya limpahkan ke kabin saya. Panjenengan dengan saya sudah bekerjasama cukup lama ketika saya menjadi Kepala Dinas PND atau Dinda Madin. Dan Kabupaten Blitar ini kebetulan di Jawa Timur ini dari 30 kabupaten kota ini jumlah PNI-nya ini selalu masuk di 5 besar, artinya banyak. Ya paling tidak ketika sebelum ada COVID ini antara 4.500 sampai 5.000 per tahun, bayangkan per tahun. Dari angka yang sekian ini dihitung kira-kira punya penduduk sak desa ya, kalau digempuk ini 5.000 ini kan juga penduduk produktif per desa. Lah, saking banyaknya ini permasalahan sosial kan juga banyak sekali. Permasalahannya juga banyak sekali. Oleh sebab itu, ini adalah bentuk ikhtiar kami untuk dibantu oleh kepala desa memberikan informasi yang pas kepada masyarakatnya setelah menerima materi dari para sumber baik dari Malang maupun dari Surabaya. Dan juga mohon restu kepada semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti apakah di akhir bulan ini, apakah awal bulan depan, juga bentuk kami pelayanan kepada masyarakat yang memberikan kepastian hukum, layanan mudah, murah, meriah, yaitu layanan terpadu satu atap, jadi disingkat LTSA. Jadi nanti di sana ini polisi ngantornya di kami, migrasi juga di kami, BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI, dan yang terkait lainnya Dispenduk Capil. Jadi seperti itu nanti silakan untuk diikuti kegiatan ini, dan kegiatan ini diikuti oleh 210 dari 248. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat Pak Lurah, meskipun situasinya sekarang sulit sekali. Ya sudah, satu dari seragam, dari tepuk dan sebagainya sesuai dengan sumpah janji dengan sampai dia didengarkan dan disaksikan yang hadir, lebih-lebih juga disaksikan oleh yang di atas sana. Kan menurut dia supaya jadi anggota yang juga akan dinyanyi.
minyak oleh tapi regane pas padahal dan menurut ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan selama mengikuti sosialisasi regulasi tentang pekerja migran Indonesia pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat untuk kita yang hadir, lebih-lebih untuk masyarakat secara umum. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Angkatan 5 penyebarluasan informasi perlindungan PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, mohon maaf atas segala waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanismenya harusnya mereka diberikan pelatihan. Setelah mereka pelatihan, mereka punya kompetensi, baru mereka diberangkatkan ke luar. Di luar negeri ternyata yang seharusnya tanggal 1 mendapatkan gajian sebesar nominal taruh 3 juta atau 5 juta tidak mendapatkan gajian karena tidak ada perjanjian kerja. Hampir 3 tahun Pak mengaku kepada diri saya kerja di Singapura tidak digaji oleh yang majikan. Karena yang tadi itu perjanjian kerjanya sebagai syarat orang bekerja ini tidak ada. Saya mau mengadukan kemana Pak? Pihak dinas pun akhirnya memaksa pihak majikan untuk bisa membayarkan upah selama PMI bekerja di luar negeri. Memaksa. Kalau seandainya mereka diberikan kontrak kerja dengan gaji hak dan kewajibannya sekian, dibayar tanggal 1 sebesar itu, ketika majikan atau si perusahaan tidak membayarkan, maka PMI bisa nuntut. Oh, tidak dibayarkan sampai 3 tahun dalam waktu sekian bulan, maka sisanya harus dibayar sekian. Ada dokumen yang bisa diminta pertanggungan. Ini kerap terjadi Bapak Ibu. Dalam pertemuan ini tentu terkait dengan permasalahan PMI tidak bisa dijelaskan secara detail karena terlalu lama Pak. Kalau bicara PMI ini mungkin 1 jam 2 jam kurang. Nah, jujur kami dari Provinsi BP2MI wilayah Jawa Timur memberikan semacam kemudahan kepada pemerintah desa dalam ini lurah desa penggunaan aplikasi. Saya yakin kalau aplikasi handphone HP ya punya ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download aja aplikasinya di Play Store. Ini sistem pelayanan pelindungan PMI Pekerja Migran di Indonesia yang dimana 5 tugas tanggung jawab tadi yang minimal bisa terakomodir di sini. Ya, ada alur jadi PMI, ada P3MI-nya, ya kan? Dicek di berita nanti keluar gitu kan, ada 4 kalau nggak salah, 1 kantor pusat ya Pak ya, 1 kantor pusat dan 3 kantor cabang. Terus ada kantor kami, ada alamat perwakilan, ada data kelembagaan semata masuk aturan-aturan. Kalau ada masyarakatnya yang ingin bekerja luar negeri, waduh saya lupa Pak disampaikan Pak Hedi apa ya syaratnya seperti apa. Ini mudah-mudahan bisa membantu, bisa disebarluaskan kepada seluruh masyarakatnya sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakatnya bagaimana bekerja luar negeri secara aman. Kalau aman itu berarti bicaranya sesuai prosedur. Pak, kalau sudah prosedur ini dipastikan aman ya. Minimal kalau seandainya terjadi permasalahan di luar negeri, untuk mengatasi permasalahan tersebut mudah
Pak Yudi nggak harus telusuri kemana-mana gitu kan, warganya Blitar tapi KTP-nya Tuban. Nah, ini satu lagi Pak, ada fakta satu lagi. Kami disurati, tapi bukan warga Blitar. Kami pernah disurati oleh perwakilan dari Malaysia bahwa intinya ada warga Lamongan meninggal dunia atas nama. Tentu kami dengan Pak Kadis dengan Disnaker menyampaikan ke pihak keluarga, Bapak Ibu, mohon maaf berdasarkan berdasarkan saudara perwakilan, anak, saudara, ibu atau istri meninggal dunia dalam keadaan sakit atau kecelakaan. Ternyata rumah yang kami datangi namanya ini, contohlah nama yang meninggal itu Sumiati. Ternyata nama Sumiati itu ada di rumah. Sumiati ternyata ada di. Ternyata nama Sumiati ini yang benarnya ini dokumennya dibawa untuk diproses kerja keluar negeri. Jadi KTP-nya, dokumennya semuanya dibawa untuk bisa bekerja keluar negeri. Karena dokumennya dia belum ada atau masih dalam proses pembuatan. Karena lama, karena calon sponsor itu modusnya bekerjanya cepat tanpa melalui proses pelatihan, cukup menunggu di rumah dengan waktu hanya 1-2 minggu berangkat. Ya, kebutuhan rumah tangga yang sudah mendesak mau nggak mau akhirnya itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Nah, harapan saya dengan pertemuan sosialisasi ini, jujur saja ini sangat berharga buat kami agar saudara-saudara kita bekerja ke luar negeri melalui mekanisme yang ada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, bisa ditanyakan bahwa P3MI atau PT ini benar nggak ada di wilayah ini, di wilayah kabupaten, benar nggak jobnya, benar nggak pekerjaannya, bisa ditanyakan. Nah, aplikasi ini nanti Bapak Ibu bisa download saja. Ini juga memudahkan kalau saja nanti masyarakatnya membutuhkan. Nah, tadi sudah disampaikan juga Pak Kepala Dinas bahwa negara-negara saat ini yang masih mayoritas memberangkatkan PMI secara ilegal, Timur Tengah dan Malaysia. Timur Tengah 2015 sudah menutup moratorium penempatan untuk sektor rumah tangga. Ternyata modus ini masih sering dilakukan oleh para calon sponsor. Kerja di Timur Tengah gajinya sekian juta besar tanpa melalui APBD, bisa umroh, bisa haji. Kalau haji di Indonesia sekarang Bapak tahu berapa puluh tahun baru bisa berangkat dengan biaya yang sangat tinggi. Kalau bekerja di Arab Saudi atau di Timur Tengah, insya Allah nggak sampai 1 tahun bisa haji. Ini yang dijanjikan oleh pihak sponsor. Nah, mereka tergiur lah jadi luar negeri. Hasil ternyata moratorium ini belum dicabut. Kenapa Pak tadi dicabut? Karena perlindungan di wilayah negara di Timur Tengah ini belum bisa memberikan perlindungan kepada PMI atau TKI, termasuk warga negara asing yang masuk kerja di Timur Tengah. Siti Jainab, Ahmad Zaini itu salah satu ketidakberpihakan perlindungan kepada warga negara asing atau PMI kita yang ada di ini masih jadi. Maka saya berharap ini juga bisa disampaikan kepada warganya bahwa Timur Tengah, khusus Arab Saudi, Qatar, Iran, Bahrain, untuk sektor rumah tangga saat ini pemerintah masih memoratorium. Karena itu kita meminta pihak negara penempatan untuk bisa memberikan perlindungan kepada pekerja migran di Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang 18.
negara penempatan itu ada memiliki perlindungan pekerja sipil. Diharapkan dengan kegiatan ini, aparat yang berada di wilayah akan mendapatkan informasi yang benar dan tepat terkait dengan prosedur dan mekanisme PMI yang legal, sehingga PMI yang bekerja di luar negeri dapat memiliki dokumen-dokumen yang lengkap, agar tidak memunculkan permasalahan karena mereka tidak prosedural. Hari ini masih rangkaian panjang dari kegiatan sosialisasi penyebar luasan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia yang diikuti oleh kepala desa. Bagaimana mekanisme teknis pengembangan tenaga kerja kita yang ada di luar negeri, PMI yang ada masalah di luar. Masalahnya macam-macam. Ada yang karena sakit, kemudian ada yang meninggal dunia, ada yang masalah lain, deportasi dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan masalah pemulangan. Nah, untuk persiapan pemberangkatan tentunya ada pembekalan kepada kepala desa untuk bisa melindungi masyarakatnya yang punya niatan ke luar negeri tidak jatuh pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu jatuh korban menjadi korban penipuan. Karena banyak sekali laporan ke kami ini korban-korban penipuan dijanjikan oleh oknum orang-orang tertentu, PT-PT yang tidak resmi ini bisa segera berangkat dengan membayar uang dan sebagainya. Jadi kita untuk mengeliminir bagaimana menjadi TKI yang legal. Jadi kita bagaimana ilegal ini bisa segera kita eliminir. Ya, sosialisasi ini sangat penting khususnya bagi masyarakat, khususnya pemerintah desa, karena segmen hari ini undangan yang hadir adalah pemerintah desa sebagaimana Undang-Undang 18 bahwa keterlibatan pemerintah desa ini tercantum di dalam pasal 42. Harapannya kami sosialisasi ini juga meminimalisir penempatan secara ilegal agar masyarakatnya juga terhindar dari praktek-praktek penempatan secara ilegal, dan termasuk dari kasus-kasus yang masih dialami oleh para saudara atau tetangganya bisa ditangani segera. Dengan kegiatan sosialisasi ini, ya peran kami tidak hanya memberikan sosialisasi pekerja, tapi juga menyampaikan terkait dengan penanganan kasus-kasus sehingga bisa ditangani segera oleh BPDW termasuk dari SKK. Harapannya ya selain menjalankan sebagai amanah Undang-Undang 18 pasal 42, termasuk juga memberikan sosialisasi. Yang paling terpenting juga mungkin juga bisa itu membuat peraturan daerah terkait pelindungan PMI khusus untuk di wilayah di desa. Kan ini untuk memberikan perlindungan pada masyarakatnya supaya warganya dengan peraturan ini tentu memberikan perlindungan dan termasuk memberikan kenyamanan bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri.